2 hari setelah aplikasi kita lihat hasilnya, teman semua ya. Ini terlihat spora udah mulai mengering atau mati, nggak seperti kemarin, beda ya. Udah banyak yang rontok, bisa dilihat sini jamur-jamurnya. Ini penampakan 1 minggu setelah aplikasi fungisida. Kita lihat ya. Kita balik lihat daunnya. Ini sudah tidak ada spora jamurnya, walaupun masih ada bekas gejala serangan, tapi spora jamur sudah tidak berkembang dan sudah bersih. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan Mas Pari. Kali ini kita akan membahas masalah penyakit embun bulu ya, embun bulu pada tanaman anggur. Kalau dulu kita pernah membahas masalah embun tepung, kali ini kita akan membahas penyakit embun bulu pada tanaman anggur. Ini kebetulan di tanaman anggur Jupiter saya terserang penyakit embun bulu seperti ini gejalanya. Kalau dari jauh kita lihat daunnya pada menguning dan kurang segar, terlihat tidak segar ya. Ini satu lagi, ini kebetulan yang terserang hanya hanya anggur Jupiternya, yang lain tidak ya. Ini satu lagi juga ya. Nah, ini. Lalu kita lihat gejala dari dekat seperti apa. Ya, nih seperti ini. Jadi kalau dilihat dari atas, nah kalau dari atas seperti ini, daunnya hijau, tapi yang terserang penyakit embun bulu itu ya, ada warna kuning-kuningan ya, ada bercak kuning-kuning ini seperti ini ya. Kemudian kita coba balik daunnya seperti apa untuk melihat. Nah, ini kalau kita balik daunnya, di bawah ada sporanya putih-putih seperti bulu ya, makanya dinamakan sebagai embun bulu. Ini mirip sekali dengan penyakit karat daun, cuma kalau karat daun itu di sini seperti ini mirip ya, cuma kalau dibalik karat daun itu warnanya jingga, kuning-kuning kayak kunir lah. Ini untuk memperjelas, coba satu lagi kita lihat yang daun yang paling parah ini ya. Nih teman-teman semua, nih seperti ini ya. Terus kalau kita balik daunnya, terlihat jelas nggak? Nah, nih kalau kita balik seperti ini daunnya. Mudah-mudahan jelas ya. Nih, jadi daun bagian bawah ada bulu-bulu warna putih, tapi tidak merata ya. Kalau merata biasanya bawaan daun, tapi ini belontang-belanteng ya. Nah, ini adalah jamur. Jadi berbeda dengan penyakit powdery mildew ya.
Kalau powdery mildew pada tanaman anggur itu justru tepungnya berada di atas, tapi di bawah warnanya kuning. Tapi kalau penyakit ini downy mildew atau embun bulu itu kuningnya di atas, tepung putihnya ada di bawah. Bedanya ya. Kemudian bedanya dengan penyakit karat daun, kalau karat daun gejala atas sama seperti ini, tapi kalau kita balik, tepungnya bukan berwarna putih tapi berwarna jingga atau agak oranye lah. Itu kalau disentuh begini biasanya tepungnya pada rontok semua atau jatuh. Itu bedanya antara penyakit downy mildew, powdery mildew, dan karat daun. Ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Jadi itu gejalanya teman-teman semua, bisa dipahami ya. Kalau daun yang sehat, kita lihat coba. Ini ada daun sehat ya, nih coba. Ini daun yang sehat teman semua. Nah, kan mengkilap bagus, yang daun yang muda masih sehat. Ya. Tapi yang daun yang tua atau yang lebih tua udah terserang seperti ini. Oke, gitu gejalanya secara umum. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman semua. Sekarang kita akan menggunakan atau kita akan mengendalikan jamur ini dengan dua bahan aktif, yaitu hexaconazole dan azoxystrobin. Itu bahan aktif ya, bahan aktif hexaconazole dan bahan aktif azoxystrobin. Silahkan catat, nanti bisa nyari di Kos Pertanian. Dan untuk insektisidanya, karena sekalian ini ada juga serangan trip ya, trip dan tungau sedikit, makanya kita akan kendalikan sekalian dengan menggunakan super dipo. Dimehipo kombinasi atau mix dengan abamectin ya. Oke, kita akan coba semprot. Kita akan mencoba menggunakan fungicida flasher dengan bahan aktif azoxystrobin ya. Ini nanti kita gunakan pakai 0,5 mili saja, tidak usah banyak-banyak. Kemudian nanti juga akan kita kombinasi dengan hexa. Ini bahan aktifnya hexaconazole ya. Nanti kita juga gunakan 0,5 mili saja, nggak usah banyak-banyak teman-teman semua. Lalu untuk insektisidanya kita gunakan super dipo ya. Ini sebetulnya tidak harus, tapi sekalian nyemprot daripada bolak-balik, karena di minggu kemarin kita belum menggunakan insektisida, maka kita akan gunakan insektisida super dipo ini. Ini dengan bahan aktif dimehipo dan abamectin ya. Ini kita coba untuk gunakan dengan dosis atau konsentrasi 1 mili per liter. Oke, langsung kita aplikasi saja. Kita coba semprot, nggak usah tebal-tebal, yang penting merata. Dua hari setelah aplikasi, kita lihat hasilnya. Teman semua ya, ini terlihat spora udah mulai mengering atau mati, nggak seperti kemarin. Beda ya, udah banyak yang rontok, bisa dilihat sini jamur-jamurnya.
Kita lihat lagi ya. Kemarin jamur sangat banyak di sini, nempel luas. Sekarang jamurnya sudah pada rontok 2 hari setelah aplikasi. Berarti kesimpulannya, aplikasi fungisida yang kita gunakan kemarin efektif digunakan untuk mengendalikan jamur ini ya. Kita lihat lagi ya, jamurnya udah sangat berkurang, udah banyak rontok. Ini biasanya sekitar 1 minggu nanti sudah bersih ya. Lihat yang lainnya. Nah, udah tinggal dikit banget ini yang nempel. Ini malah udah hilang. Ini juga udah bersih ya. Ini penampakan 1 minggu setelah aplikasi fungisida. Kita lihat ya. Kita balik, lihat daunnya. Ini sudah tidak ada spora jamurnya, walaupun masih ada bekas gejala serangan, tapi spora jamur sudah tidak berkembang dan sudah bersih. Ya. Tidak ada sporanya. Ini menandakan kalau jamur sudah tidak berkembang lagi atau sudah mati. Sudah bersih semua 1 minggu setelah aplikasi. Kita lihat yang lain tanamannya, coba. Sudah bersih ya, nih udah nggak ada sporanya. 1 minggu setelah aplikasi sudah bersih. Berarti kita bisa menggunakan interval 1 minggu sekali. Ini udah bersih, walaupun ada bekas serangan tapi udah tidak ada sporanya atau miseliumnya, udah nggak ada ya. Bersih. Saya kira itu dulu teman-teman semua, sahabat Mas Pari, tutorial cara mengendalikan penyakit downy mildew-nya. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa kasih like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya, agar channel ini bisa berkembang. Salam tani.